Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau merasakan Kau ada bersama-sama dengan kami Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini benar-benar sangat luar biasa karena saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, mari kita katakan The Lord of my soul. Sekali katakan Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my
kita. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata Tuhan dalam hidup kami Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan beribadah. Pada hari ini, hari Sabat, hari di mana kami tidak melakukan sesuatu karena kami ingin bertemu dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak pernah menolak kehadiran kami. Bahkan Engkau sangat bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu sehari demi sehari, dan hari ini seminggu lagi di awal-awal tahun yang baru ini Engkau memelihara dan melindungi kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, karena kami penuh dengan kekurangan. Banyak hal yang tidak kami ketahui, banyak hal yang tidak kami pahami. Seringkali kami lemah, lalu kami putus asa, lalu bahkan kami terjatuh, bahkan hampir tidak bisa bangkit lagi. Tetapi tangan-Mu yang kuat mengangkat kami, memberikan kami kekuatan. Dan hari ini, kalau kami masih ada, kami percaya ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan yang hidup yang masih Engkau berikan ini adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun rencana indah-Mu dalam hidup kami, berikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah, dan jagai serta pegang kami, supaya kami jangan tersesat waktu kami melangkah dalam perjalanan hidup kami. Segala sembah, puji dan hormat kami biar kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, apapun yang mereka layani. Bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka kepadamu? Baik tim IT, memberkati singer, pemain musik, memberkati juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, semua ada di dalam tangan dan rencana-Mu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, biar kiranya Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau kenal kami secara pribadi, bahkan Engkau yang memanggil kami dengan nama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Sudah mulai bikin planning? Bagaimana dalam seminggu ini, beberapa minggu mendatang, bahkan sepanjang tahun mungkin engkau sudah membuat rencana garis besar, biar kiranya yang lalu itu menjadi pengalaman, dan hari ini adalah harinya Tuhan, dan esok ada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin di tahun yang lalu engkau sudah banyak berjuang, banyak berusaha. Ketika menghadapi masalah, engkau coba ini, gagal. Engkau cari jalan keluar itu, gagal. Engkau coba lagi, gagal lagi. Engkau coba lagi, bahkan sampai rasanya pahit, sampai rasanya putus asa, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, cobalah yang ini. Halo, yang mana tuh? Nah, cobalah. Jadi yang pertama, kalau engkau gagal di tahun yang lalu untuk beberapa masalah yang mungkin sampai hari ini engkau juga belum dapat jawabannya ya melalui firman Tuhan, saya mau katakan cobalah ini, yaitu cobalah untuk melihat sisi positif dari suatu permasalahan yang engkau hadapi. Jadi kalaupun masalah itu begitu rumit, tidak selesai sekalipun, atau mungkin menyakitkan ya, seperti itu, jangan menjadi putus asa. Lalu cobalah kau lihat
sisi positifnya itu seperti apa? Itu hal pertama. Oke, ayo kita baca. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Amsal memberikan nasihat. Seperti yang saya katakan tadi, cobalah lihat suatu masalah itu dari segi positifnya, sehingga engkau pada awalnya begitu pahit, begitu lelah. Kenapa begitu? Sebab Amsal berkata, ketika engkau bersama orang yang membuat perhitungan untuk dirinya doang, bahkan ketika ngajak makan pun gak tulus hatinya, terang aja engkau jadi lelah, engkau jadi capek berhadapan dengan orang yang seperti itu. Ya, semuanya untuk dia semua, mau menang sendiri, bukan? Itu kata Amsal seperti itu. Itu membuat engkau jadi lelah, membuat engkau jadi stres, membuat engkau jadi tertekan terus. Kenapa? Karena engkau bersama dengan orang yang tidak tulus. Hal itu bisa terjadi, namanya juga hidup. Hal itu mungkin saja engkau alami, namanya juga perjalanan. Tetapi Amsal berkata, kalau engkau bersama yang seperti itu pasti akan melelahkan, ya, karena dia selalu membuat perhitungan buat dirinya sendiri. Sekalipun diajak makan pun gak tulus gitu ya. Nah, yang seperti itu, ini yang seringkali membuat kita mencoba lagi, tapi tidak pernah ketemu, karena memang berhadapan dengan orang yang tidak tulus. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau hal seperti itu terjadi, cobalah untuk melihat segi positifnya dalam suatu masalah itu. Jadi sekalipun engkau berhadapan atau bersama dengan orang yang tidak tulus, saya percaya Tuhan itu tetap menyertaimu, dan Tuhan itu masih memberikan hal-hal yang positif, hal yang baik bagimu, supaya engkau kali ini engkau coba dengan cara lain, yaitu dengan melihat hal yang positif. Kalau kemarin kau lihat semuanya negatif semua, nggak ada yang baik menghadapi orang seperti itu, karena Amsal juga bilang begitu, ya. Tetapi ketika engkau lihat segi positifnya, itu seakan-akan merubah cara hidupmu, ya. Melihat hal yang seperti itu, engkau menjadi lebih pandai, engkau menjadi lebih tangguh, engkau berpikiran positif, karena pikiran positif itu akan merubah hidupmu juga. Jadi yang tadi engkau merasa ini salah, coba itu salah, karena engkau berhadapan dengan orang yang tidak tulus, yang bahkan kata Amsal diajak makan pun enggak tulus ngajaknya, seperti itu. Tapi ketika engkau merubah pikiranmu untuk hal-hal yang positif, itu juga akan merubah hidupmu. Firman Tuhan berkata, nanti engkau akan berfaedah bagaikan garam dan terang. Ya, garam itu ya sedikit saja, tapi sangat berpengaruh, ya, untuk suatu masakan. Terang juga begitu, ya. Ketika terang itu menyala, maka kegelapan itu menjadi sirna. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika saya katakan cobalah, coba apa? Coba untuk melihat hal yang positif. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau engkau di tahun yang lalu, seperti saya katakan tadi, banyak hal-hal yang tidak terselesaikan, banyak masalah-masalah yang menemui jalan buntu. Engkau sudah coba ini gagal, engkau coba itu juga tidak berhasil, engkau coba lagi sampai seakan-akan kehabisan tenaga. Sekarang
Ayo kita cobalah. Sekarang coba apa? Coba berusaha untuk menjadi bagian dari persoalan itu. Halo, apa maksudnya? Mari kita baca Filipi pasal 4 mulai ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, cobalah untuk menjadi jawaban dari suatu persoalan itu. Ketika engkau mencoba, kau hadapi lagi, kau gagal lagi, kau coba lagi. Sekarang masuklah dan engkau bukan menjadi bagian atau ikut-ikutan, tetapi engkau menjadi bagian jawaban dari persoalan itu. Memang kalau dalam suatu pertikaian itu terkadang malah ada yang ngompor-ngomporin gitu ya, bahkan ada yang nambah-nambahin. Itu akan membuat sesuatu menjadi lebih keruh, membuat rasa sakit tergores menjadi lebih terluka, membuat sesuatu yang pahit menjadi lebih pahit. Nah, untuk itu cobalah kalau menghadapi hal yang seperti itu, kita menjadi bagian. Dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacitalah. Jangan engkau ikut jadi ngomel, jangan engkau ikut jadi stres dan putus asa, jangan engkau ikut ngompor-ngomporin. Bersukacitalah menghadapi semuanya itu. Dan bukan cuma itu, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya engkau menunjukkan sikap yang baik, engkau merupakan penyelesaian dari suatu permasalahan. Itu namanya hebat. Halo, betul toh? Jadi firman Tuhan selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang tidak baik, hal perseteruan, hal benci, hal cemburu, hal iri hati, kecewa, dendam, itu adalah produk-produknya si iblis yang membuat engkau menjadi susah, yang membuat engkau jadi putus asa. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita. Engkau menghadapi orang yang seperti apapun, tetaplah bersukacita. Dan bahkan dikatakan, biar kebaikan hatimu diketahui oleh orang itu. Biar kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang bahwa engkau itu ternyata baik. Walaupun mungkin untuk jadi baik itu orang memprediksi kadang-kadang tidak baik. Untuk berbuat baik pun kadang-kadang orang menilainya tidak baik. Tidak jadi masalah, buatlah terus kebaikan menurut firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kebaikan itu menjadi nyata. Sehingga pada akhirnya orang akan melihat Kristus yang ada di dalam engkau adalah yang membawa kabar kebaikan itu. Jadi bersukacitalah. Yang kedua, jadi apa? Cobalah. Cobalah engkau menjadi jawaban sehingga engkau menjadi bersukacita dalam persoalan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, engkau coba ini gagal, berbagai-bagai cara sudah kau coba tetap gagal. Sekarang kita katakan, cobalah ini, cobalah yang kedua, dan yang ketiga adalah cobalah lebih banyak mendengar dan mengurangi bicara. Apa yang ketiga? Iya, cobalah untuk lebih banyak mendengar dan mengurangi bicara. Kita baca Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi yang ketiga adalah cobalah untuk banyak mendengar, sedikit bicara. Yakobus berkata, hai saudara-saudara, hendaklah engkau mendengar itu cepat, langsung nangkep gitu ya,
ada sesuatu langsung nangkep, tetapi untuk berbicara itu engkau harus berpikir dulu. Lambat untuk berpikir dan juga lambat untuk marah. Atau sebaliknya nih, marah dulu baru mikir gitu ya. Itu yang temperamen. Temperamen ya. Jadi begitu belum tahu masalahnya, begitu dengar langsung marah. Tetapi firman Tuhan tidak berkata begitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yakobus, hendaklah engkau cepat mendengar. Jadi engkau begitu tanggap, engkau begitu sigap, lalu engkau olah dulu, pikirkan dulu, renungkan dulu. Mulai engkau berpikir dengan jernih, dinginkan kepala, dinginkan hati, supaya engkau bisa berpikir. Dan kalaupun marah itu betul-betul karena suatu kesalahan yang harus diperbaiki, bukan? Jadi yang ketiga, cobalah banyak mendengar. Kau dengar ini, kau dengar itu, engkau tanggap dulu. Yang engkau cari kebenarannya dengan pasti, barulah engkau berkata-kata. Jadi mungkin yang lalu engkau mencobanya dengan cara yang berbeda. Ya mungkin temperamen, langsung marah gitu ya, langsung telepon, langsung frontal. Nah membuat engkau akhirnya jadi gagal ke sini, gagal ke situ. Tetapi di tahun yang baru ini, cobalah lebih banyak mendengar dan mengurangi bicara. Oke, sudah berapa tuh? Sudah 3 ya? Terakhir ya. Kalau masalah itu masih ada pengalaman-pengalaman di tahun yang lalu yang membuat engkau jadi gagal, sudah banyak mencoba, sekarang cobalah mendahulukan Kristus dalam hidupmu. Kita baca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, yang terakhir ini mungkin belum kita coba nih. Tetapi sekarang cobalah mendahulukan Kristus dalam segala urusanmu. Cobalah mendahulukan Kristus dalam segala rencanamu dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, pencuri datang cuman buat mencuri, cuman buat membunuh, dan cuman buat membinasakan, membuat engkau menjadi sukar, membuat engkau jadi sakit, membuat engkau jadi putus asa, membuat engkau jadi kecewa, membuat engkau jadi pahit, membuat engkau jadi cemburu, membuat engkau jadi iri hati. Itu adalah pencuri yang akhirnya menyengsarakan hidupmu. Dan mungkin ini belum kau coba, tapi hari ini firman Tuhan berkata, cobalah dahulukan Kristus dalam hidupmu. Sebab dikatakan selanjutnya, tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan. Jadi kunci keberhasilan bukan cuma sekedar harus kerja keras, itu enggak salah. Kunci keberhasilan bukan cuma sekedar harus sekolah tinggi yang pintar, itu enggak salah. Kunci keberhasilan bukan cuma sekedar harus punya link-link yang bagus bersama dengan pengusaha-pengusaha, itu juga tidak salah. Kunci keberhasilan bukan cuma harus mendidik, mengasuh anak-anak dalam rumah tangga dengan baik, itu juga tidak salah. Tetapi kunci keberhasilan yang paling benar adalah dalam hal yang pertama, biar kiranya kita ikut sertakan Kristus Yesus dalam setiap persoalan kita. Jadi dikatakan, sebab aku datang, kata Yesus, supaya mereka memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Jadi artinya keberhasilan bukan cuma dimulai dari kantormu, keberhasilan bukan dimulai dari tokomu, keberhasilan bukan dimulai ketika engkau ngelobi,
tetapi keberhasilan juga ketika engkau mulai bersama dengan Yesus, karena Dia yang akan menolong kita. Dia akan berikan hikmat, Dia akan buka jalan, Dia akan memberikan pengertian, dan juga Dia akan memberikan kesehatan. Sehingga di tahun ini, walaupun prediksi nggak ada yang bagus, tapi engkau harus percaya. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Jadi yang terakhir, cobalah dahulukan Yesus Kristus dalam setiap usaha, dalam setiap planning, dalam setiap apapun dalam hidupmu, dan engkau akan berhasil karena Yesus yang berkata demikian. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Lebih daripada itu, karena Engkau masih memperdengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kasih-Mu masih sama, kuasa-Mu tidak berubah, dan Engkau masih terus menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ingin kami berhasil, Engkau ingin kami sukses, Engkau ingin kami sehat, baik di dalam pekerjaan kami, baik yang menjadi ibu rumah tangga sekalipun, atau mereka yang masih kuliah. Kami percaya itu semua dalam kendali-Mu Tuhan. Ketika kami percaya kepadamu, maka Engkau pun melakukan perlindungan. Maka setiap janji-janji-Mu menjadi milik kami, karena kami adalah anak-anak-Mu, umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri yang memberikan kami semangat untuk terus maju, untuk terus melangkah di tahun yang baru ini. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan segenap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami, apakah ketika kami berniaga, ataukah mereka yang bekerja, atau yang menjadi ibu rumah tangga, ataupun yang sudah tidak bekerja sekalipun, atau mereka yang sedang kuliah, yang sekolah. Kami percaya Tuhan semua dalam kendali-Mu. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan dalam keseharian kami adalah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, dan inilah hari perkenanan itu. Buat rencana-Mu yang indah yang baru, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kesempatan ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, supaya kami terus dituntun oleh Engkau dalam suatu ibadah, sampai kami menjadi sempurna dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan memberkati kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku
Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Damailah dalam genggamanmu. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gimana lagi? Kayaknya, saya